Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 32 baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu thaminatu wasituna. Adapun cabang ke-68. Adapun cabang ke-68 ikramud dhaif ialah memuliakan tamu. Ai maksudnya bi ihsanih dia Fatiman, seseorang hendak melayani jamuan dengan baik. Bi ihsanih dia Fatiman, seseorang hendak melayani tamu, hendak melayani jamuan dengan baik. Seseorang hendak melayani jamuan dengan baik, atau yang tamu itu datang ilaihi padanya. Taliban mengharap, lil ikrami untuk dimuliakan, kal gharibi seolah-olah tidak kenal. Kal gharibi seolah-olah tidak kenal. Bil bishri dengan kegirangan, sumringah dengan kegirangan. Yuk diartikan, jangan gambar. Bil bishri dengan kegirangan, fi wajhihi diraut wajahnya, fi wajhihi diraut wajahnya, wa thayyibil hadits dan ramah obrolannya, wa thayyibil hadits dan ramah obrolannya, ma'ahu dengan tamu, wa ta'jilima dan segera menyuguhkan, wa ta'jilima dan segera menyuguhkan, hadarah apa yang ada, hadarah apa yang ada, indahu di sisinya, miliknya, wa qiyamihi dan melaksanakan, dan dia melaksanakan
binafsihi dengan dirinya sendiri, fi khidmatihi di dalam melayani tamu, di dalam melayani tamu. Faqad kana maka sungguh ada Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Mustafa itu artinya manusia pilihan. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa yakhdumu ialah beliau melayani. Yakhdumu beliau melayani ad-dhaifah tamunya binafsihi dengan diri beliau sendiri. Wa kadzalika dan juga Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, wa Umaruh dan Sayyidina Umar, wa Uthmanuh dan Sayyidina Uthman, wa Ali dan Sayyidina Ali, wa Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Tidak ada celah, tidak ada kesesatan, tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan apabila yang menjadi pijakan, apabila yang dijadikan keteladanan adalah Al-Mustafa, manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Nabi Muhammad diberi gelar khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin. Sungguh kamu Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat baik, budi pekerti yang sangat elok, budi pekerti yang pantas untuk diikuti, ditiru, dipelajari dan diteladani. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika ada tamu, Nabi Muhammad melayani tamunya dengan dirinya sendiri. Jadi kalau ada tamu, Nabi Muhammad melayani tamunya dengan dirinya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad ketika pernah suatu saat kedatangan tamu, di rumahnya tidak memiliki apa-apa. Kemudian mencari ke tetangganya, pinjam untuk dikasihkan, untuk memuliakan tamu. Begitupun Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Ali, Umar bin Abdul Aziz, mereka semua ketika melayani tamu, dilayani dengan dirinya sendiri. Dengan pelayanan yang baik. Dengan pelayanan yang nyaman. Jadi Nabi Muhammad itu kalau melayani tamu, di samping melayani sendiri, kalau di hadapan tamu itu wajahnya harus berseri-seri. Ya. Makanya kalau lagi marahan semisal, sebaiknya jangan langsung keluar menemui tamu. Tapi hilangkan dulu rasa marah kita.
hilangkan dulu rasa capek kita, baru kemudian menjamu tamu sehingga bisa menampilkan wajah yang berseri-seri. Bisa ngobrol dengan enak. Nah, Nabi Muhammad itu ketika ada tamu itu dijamui dengan baik, ditemui dengan baik. Bahkan pelayanan dalam melayani tamu, beliau melayani sendiri. Makanya Syekh Nawawi mencatat sejarah Nabi Muhammad, faqad kanal Mustafa, Nabi Muhammad orang pilihan ini yakhdumud dhaifah binafsihi, melayani tamu dengan dirinya sendiri. Kalau banyak tamunya, ya minta bantuan kepada saudara, minta bantuan kepada putra-putrinya. Ada caranya. Wa bi'it'amihi, dan dengan memberi makan tamu salasata ayyamin, maksimal sunnah sampai 3 hari. Tamunya itu dilayani. Hari pertama dilayani, wajib. Hari kedua, hari ketiga, nginep sampai 3 hari. Selebihnya sudah tidak usah diberi makan. Tapi kalau menginap selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, usahakan diberi makan biqadri wus'ihi, semampunya. Tidak boleh sampai berhutang. Tidak, yang ada itu sudah dijamukan. Kenapa? Semisal ada telur, ya pakai telur. Ada ayam, ya alhamdulillah pakai ayam. Pokok seadanya. Tidak usah melebih-lebihkan. Kenapa? Karena nanti kalau kita melebih-lebihkan, khawatirnya ketika kita yang namu di tempat orang lain, mereka juga terpaksa untuk melebih-lebihkan. Nanti ada perang melebih-lebihkan jamuan tamu. Seadanya aja. Ya kalau mampu beri makan dengan telur, ya dengan telur aja. Enggak usah beli kambing, beli sapi disembelih, enggak usah. Ya. Jadi kalian nanti kalau ada temannya ke rumah, yang dikasihkan seadanya. Enggak usah minta banyak, orang tua mau beli ini, beli itu. Enggak usah. Biqadri wus'ihi, semampunya. Wala yang bagi, dan tidak seharusnya li ahadin, bagi seseorang ayatakallafah, memaksakan diri liddaifih, untuk tamu, bitahsilima, dengan menghadirkan apa laisah, yang tidak ada, indahu, miliknya, mencari-cari, berhutang atau yang lain sebagainya, tidak perlu. Bal yuqaddimuh, tetapi dia menyajikan, bal yuqaddimu, tetapi dia menyajikan, ilaihi, untuknya, untuk tamu, ma apa-apa, kanah yang ada, apa ma fi wus'ihi, di batas kemampuannya.
wala yatakallafu, dan dia tidak usah memaksakan lahu untuk tamu bil qardi, dengan berhutang, wasyiraih, dan membeli bidaini dengan hutang. Liqaulihi, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana, adapun saya, wal atqiya'u, dan orang-orang yang bertakwa, min ummati, dari umatku, bura'a'u, menjauh, terlepas, menjauh sama minat takallufih, dari memaksakan. Jadi sabda Nabi, saya itu dan orang-orang yang bertakwa dari kalangan umatku tidak terlalu memaksakan untuk memberikan jamuan spesial untuk jangan terlalu memaksakan, jangan sampai berhutang, jangan sampai membeli sesuatu untuk tamu tapi dengan hutang. Tidak boleh. Saran Nabi Muhammad, anjuran Nabi kita, tidak boleh takalluf, memaksakan. Bagaimana caranya? Menyajikan apa-apa yang ada di rumah, atau bisa dibeli dengan cara mudah. Itu sudah cukup. Sudah dianggap memuliakan tamu. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tatakallafu, jangan kalian memaksakan, lidhaifih, untuk tamu, fatubghiduhu, maka kalian membuat dia marah, membuat dia tidak nyaman. Fatubghiduhu, maka kalian membuat dia marah. Fa innahu, maka sesungguhnya, man, adapun man, abghadah, yang membuat tidak nyaman, man, ad-dhaifah, pada tamu, faqad abghadah, maka sungguh membuat tidak nyaman, man, Allah, pada Allah. Wa man, adapun man, abghadah, yang dia membuat marah, Allah, pada Allah, faqad abghadah, maka sungguh akan membuat tidak nyaman, hu, padanya, Allah, siapa Allah. Intinya, kalau ada tamu, jaga perasaannya. Dia sudah datang dengan niatan silaturahim, dengan niat agar tetap ada hubungan, agar tetap ada jalinan, agar tetap bersambung,
agar tetap kenal. Silaturahim itu sangat dianjurkan. Maka ketika ada tamu, sebisa mungkin diusahakan jangan sampai menyakiti hati tamu. Apalagi memaksakan membeli sesuatu sehingga tamunya merasa tidak nyaman, merasa merepoti. Wah, ini karena ada saya ya repot-repot. Itu tidak boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, la tatakallafu lid-dhaifi fatubghiduhu. Jangan kalian memaksakan diri dalam menjamu tamu sehingga tamu itu tidak merasa nyaman. Barang siapa yang membuat tamu tidak nyaman, maka sama halnya membuat marah Allah. Dan barang siapa yang membuat Allah marah, maka Allah akan membuat dirinya tidak nyaman dalam hidupnya. Jadi barang siapa yang menyakiti hati tamu, itu sama halnya menyakiti atau membuat marah Allah. Jadi biasa-biasa aja, yang penting dihormati, diberi minum. Kalau ada makanan diberi makan. Kalau ada cemilan diberi cemilan. Tidak usah memaksakan diri. Khawatir tamunya merasa merepotkan ya. Ya, merepotkan tuan rumah. Ya. Alhamdulillah. Ini anjuran, arahan dari Nabi kita Al-Mustafa, manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah yang memberikan saran, pendidikan siapa yang lebih baik daripada saran Rasulullah? Jadi manajemen yang terbaik, tidak ada manajemen yang terbaik pendidikannya kecuali apa-apa yang dianjurkan, apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi pilihan kita, Nabi pilihan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan berkata Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi sahabat Nabi, ya. Bukan sahabat Alif Lam Mim. Salman masuk, Salman. Salman berkata, Amarah memerintahkan pada kami Rasulullah. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memerintahkan Allah natakallafah, agar kami tidak memaksakan lidhaifih, untuk tamu, ma apa laisah yang tidak ada, apa ma indana di sisi kami, wa an nuqaddimah, dan kami hendaklah menyajikan lahu, untuk tamu, ma apa hadarah yang ada, wala farqah, dan tidak ada beda, fi dzalikah, di dalam hal itu, baina ayyakunah, di antara harus ada, ad-dhaifuh, apa tamu, ghaniyan, ialah kaya, au fakiran, atau fakir. Wa huwa, adapun tamu, yadkhuluh, ialah dia masuk,
al-baitah pada rumah, birrahmatih dengan membawa rahmat, wa yakhruju dan dia keluar, bidzunubi ahlil manzilih dengan membawa dosa tuan rumah. Pengen di rumah kita, di tempat tinggal kita, tumbuh rasa kasih sayang, tumbuh kebahagiaan. Maka ketika ada tamu, dijamu tamunya. Karena tamu itu ketika datang membawa rahmat Allah, membawa rasa kasih sayang. Dan ketika keluar, tamu itu membawa dosa tuan rumah. Jadi kalau pengen dosanya cepat habis, kalau ada tamu segera dijamu, dan ketika pulang dipastikan tamu itu pulang dalam keadaan bahagia. Iya. Salman Al-Farisi pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man Salman, kamu kalau ada tamu jangan sampai memaksakan diri ya Man. Jadi Salman berkata, saya itu diperintah oleh Rasulullah ketika ada tamu jangan sampai memaksakan diri. Jangan sampai mencari-cari apa yang tidak ada di rumah. Yang ada sudah disuguhkan. Ya. Yang ada sudah disuguhkan. Baik itu tamunya kaya, baik itu tamunya miliarder, atau tamunya orang-orang fakir. Apa-apa yang di rumah itulah yang disuguhkan. Tidak usah sampai berhutang atau yang lain sebagainya. Inilah pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Wa fil hadithi dan di dalam hadis, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, mukminin yang beriman, ya'tihi yang datang padanya, dhaifun siapa tamu, fayanzuru kemudian tamu memerhatikan, melihat, fayanzuru kemudian tamu melihat, fi wajhihi di wajah tuan rumah, bi basyasatin dengan manis wajah. Sungguh manis wajahnya. Barang siapa yang ketika menjamu tamu, wajahnya kok kelihatan manis, wajahnya kok kelihatan sumringah, wajahnya kelihatan tersenyum. Barang siapa yang bisa seperti itu, illa haramallah, kecuali Allah haramkan, jasadahu tubuhnya, alan narih atas api neraka. Intinya, barang siapa yang menjadi tuan rumah, kok bisa menyenangkan hati tamu, dia ngobrolnya enak, wajahnya sumringah dengan tamu, maka jasadnya, tubuhnya haram dibakar oleh api neraka. Pengen tidak tubuhnya tidak dibakar oleh api? Pengen ya? Maka salah satu caranya adalah menampilkan rasa bahagia, wajah gembira ketika ada tamu.
maka tubuh kita akan diselamatkan dari api neraka. Bahkan ketika ada tamu, kalau mahram ya, teman semisal atau laki sama laki, itu disuapin. Ini kalau tamunya mahramnya. Beda halnya kalau tamunya tuan rumahnya laki-laki, yang datang perempuan. Ya jangan disuapin. Itu malah timbul fitnah. Wa an Abi Darda, dan dari Abi Darda, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya sering-sering melihat tontonan idza akalah, apabila makan, ahadukum, siapa salah satu dari kalian, ma'ad dhaifi, beserta tamu, falyulkimhi, maka hendaklah dia menyuapi tamu, biyadihi, dengan tangannya. Faidha fa'alah, apabila dia melakukan hal itu, katabah, maka menulis, Allahu, siapa Allah, lahu, untuknya. Ayo diartikan, dilihat yang diartikan. Ayo halaman 33. Untuknya amalah sanatin, beramal setahun. Siyaminahariha, puasa di siang harinya, wa qiyamih lailiha, dan solat malam selama setahun. Pengen tahu amalan apa yang sama pahalanya dengan amalan 1 tahun. Jadi sama pahalanya dengan puasa 1 tahun. Sama pahalanya dengan sholat malam selama 1 tahun. Pengen tahu amalan apa yang pahalanya sebesar itu? Yaitu makan dengan tamu. Itu pahalanya sama dengan sholat malam 1 tahun. Sama dengan puasa selama 1 tahun. Makanya Nabi Ibrahim tidak mau makan kecuali dengan tamu. Ini enak ini. Jadi kalian, kalau khususnya hari raya, jangan makan. Biasanya kan kalau hari raya Idul Fitri, itu kan banyak tamu. Kalau tidak ada tamu, jangan makan. Nah, kalau ada tamu, itu kan pas lapar-laparnya. Itu ajak makan tamunya. Pahalanya itu sama dengan puasa selama 1 tahun. Sama dengan sholat malam selama 1 tahun. Siapa yang kuat sholat malam istiqomah 1 tahun? Ayo, tadi malam yang sholat tahajud siapa saja? Yang tidak sholat gak usah ngaku-ngaku. Siapa yang pernah puasa selama 1 tahun penuh tiap hari? Yang angkat tangan ketahuan bohongnya. Ya. Tidak ada yang kuat puasa selama 1 tahun penuh. Tapi ada amalan yang pahalanya sama dengan puasa 1 tahun penuh plus sholat malam 1 tahun penuh. Apa? Makan dengan apalagi saling suap menyuapi.
Saya pernah melihat Kiai Toifur Mawardi Purworejo, santrinya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kiai Toifur Al-Mawardi itu pernah saling bertemu dengan Kiai abahnya Gus Kautsar, pengasuh pondok pesantren Peloso. Ya. Beliau itu Kiai Toifur Mawardi dengan pengasuh pondok pesantren Peloso, abahnya Gus Kautsar, ada yang tahu siapa? Putranya Kiai Jazuli. Itu saling suap menyuapi antara Kiai Toifur dengan abahnya Gus Kautsar. Itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun, sama dengan sholat malam selama 1 tahun. Ya. Ya. Jadi kemesraan itu bukan hanya dengan istri, tapi juga kemesraan itu diamalkan dengan tamu. Itulah amalan yang pahalanya sama dengan puasa 1 tahun, sama dengan sholat malam 1 tahun. Wakanah dan ada Sayyiduna pimpinan kita, teladan kita, Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah menambah rahmat baginya. Idza aradah apabila ingin al-aklah makan, yamshi dia jalan-jalan, al-mailah wal mailaini dengan jarak 1 mil, wal mailaini atau 2 mil, fi talabid dhaifi untuk mencari tamu, liyakulah agar dia makan mahu bersamanya. Cari teman makan. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan sendirian, makannya bareng-bareng. Ya kalau satu pondok makannya satu pondok. Gak boleh terpisah pisah. Nabi Ibrahim kalau mau makan itu jalan-jalan dulu, cari teman makan, cari bareng untuk makan. Makanya Nabi Ibrahim itu dijuluki Abad Doifan, bapaknya tamu. Kenapa? Karena pengen makan, cari teman dulu. Cari teman makan, cari tamu dulu, diajak makan. Kenapa? Karena pahalanya besar. Makan bareng tamu itu pahalanya besar. Seperti apa? Seperti seseorang sholat malam 1 tahun penuh dan plus siangnya puasa 1 tahun penuh. Wa aradah dan Ibrahim ingin agar dia menjadikan li ummati Muhammadin untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia fatan jamuan ila yaumil qiyamah,
sampai hari kiamat. Jadi Nabi Ibrahim itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad, ingin memberikan jamuan kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, saya ingin memberikan jamuan kepada umatnya Nabi Muhammad. Saya pengen makan bareng dengan umatnya Nabi Muhammad. Itu keinginan Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menjawab, faqalah, maka bersabda Allahu siapa, maka berfirman Allah siapa Allah lahu kepada Ibrahim, innakah sungguh kamu la takdiru, ialah tidak mampu ala dzalika, atas itu. Ya gak bisa Ibrahim, masa kamu jauh jaraknya dengan Nabi Muhammad, pengen selalu memberikan jamuan kepada umat Nabi Muhammad, pengen makan bareng dengan umat Nabi Muhammad, pengen menjadi tuan rumah tamunya umatnya Nabi Muhammad. Masa doanya seperti itu Nabi Ibrahim? Ya tidak mampu. Ibrahim kemudian menjawab kembali, faqalah, maka berkata Ibrahim, faqalah, maka berkata Ibrahim, ilahi, wahai Tuhanku, antah engkau taklamu tahu bihali dengan keadaanku, wa qadirun dan mampu ala ijabati suali untuk menistijabah permintaanku. Please ya Allah, kabulkan ya Allah, please. Kumohon ya Allah. Gak bisa Ibrahim. Karena memaksa Nabi Ibrahim, Allah itu suka kalau dipaksa. Beda kalau temannya. Teman itu kalau dipintai, dipaksa gak suka. Tapi kalau Allah dipaksa, ya Allah please ya Allah. Pokoknya saya pengen begini ya Allah. Suka Allah. Karena Nabi Ibrahim itu memaksa, fastajabah, maka menerima, mengistijabah. Allahu siapa Allah, lahu pada Ibrahim, fa'amaroh, maka memerintah Allah Jibrilah pada Jibril, ayatiyahu, untuk datang menemui Ibrahim, bikafin, dengan setelapak tangan, min kafuril jannah, dari kafur surga, sebuah wadah berisi garam, wa yas'adu, dan naik Jibril bihi, bersama Ibrahim, bersama kapurnya. Ibrahim naik bersama kapurnya, bersama garamnya, ila jabalin, ke gunung, ila jabali Abi Kubais, ke gunung Abi Kubais. Malaikat naik, wayan fuhuhu, dan meniup garam tadi, fil jawi, di atas angkasa, di atas pesawat. Jadi malaikat punya pesawat juga. Fafa'alah, maka melakukan Ibrahim dzalika, hal itu. Fantasaroh, maka menyebar garam itu, fil ardi, di bumi. Fakullu maudiin, maka adapun setiap tempat, waqa'ah, yang terdapat fihi, di dalamnya, syai'un, apa sesuatu, minhu, dari kafur, soroh, maka menjadi tempat itu, milhan, ialah asin, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fajami'ul milhi, maka adapun semua garam, alladzi, yang fil ardi, di bumi, min diyafati Ibrahim alaihissalam,
dari jamuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kada begini Zakarah menyebut padanya Ahmad Suhaimi. Siapa Syekh Ahmad Suhaimi? Wa Ahmad Ibrahim Ibnu Imad. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, saya pengen memberikan jamuan terus kepada umat Nabi Muhammad. Ya gak bisa Ibrahim. Gimana ya Allah? Pokok kabulkan ya Allah, please ya Allah. Gak bisa. Karena dipaksa dikabulkan oleh Allah. Kalau begitu saya perintahkan malaikat Jibril untuk membawa sesuatu dari surga. Nanti kamu Ibrahim sama Jibril naik ke gunung. Sesuatu dari surga itu, namanya di sini kafur, itu dilempar ke angkasa agar menyebar di seluruh bumi. Nanti semua air itu akan asin. Makanya lautan itu asin ya. Itu akan asin, akan dijadikan garam oleh umat Nabi Muhammad. Setiap garam yang dinikmati oleh kita itu adalah jamuan Nabi Ibrahim untuk dan kita akan menikmati garam sampai hari kiamat. Itu barokahnya Nabi Ibrahim berdoa agar bisa memberikan jamuan kepada umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ternyata diterima doanya oleh Allah. Kita selalu menikmati makanan yang asin, rasanya gurih. Itu adalah jamuan dari Sayyiduna Nabi Ibrahim alaihi salam. Saking inginnya Nabi Ibrahim memberikan jamuan kepada tamunya umat Nabi Muhammad. Kita bertemu dengan umat Nabi Muhammad, maka seharusnya selayaknya kita memberikan jamuan yang terbaik kepada tamu kita. Karena tamu kita adalah umat Nabi Muhammad. Di samping jamuan terbaik, tetap semampunya kita. Itulah pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah bawa tawajuhat? Coba pinjam tawajuhatnya. Yang bawa tawajuhat dibuka. Dibuka halaman doa setelah belajar. Doa setelah taklim. Ada. Halaman berapa yang baru? Yang baru halaman berapa? Gak ada yang baru ya? Yang baru gak ada? Oh ini. Ayo coba dibuka halaman 102. Siapa yang bisa melakukan ini? Ya. Lagunya bisa biar paten. Coba awap mana? Ayo Ghazali maju. Sini cepetan. Ini jadi amal jariah. Ini dibaca sebagai
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana sarafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى الله وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد طش الشحب والحمد للإله في بدء والثناء والحمد للإله في البدء والثناء. Ya, untuk lagunya seperti tadi, ini kalau dibaca bareng-bareng, insya Allah, kalau serentak, insya Allah bagus ya. Sabtu depan saya ulang bawa tawajuhat ya. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Daripada masuk fil kufri